mempunyai CD. Sebelum kita mulai pelajarannya, periksa dulu sampah di bawah meja masing-masing. Ada? Kalau ada, buang gendong sampahnya. Ada sampahnya? Buang gendong sampah kalau masih ada. Sudah bersihkan? Sudah. Bangkunya sudah rapi, sudah lurus? Nah, sebelum kita berdoa, sebelum kita belajar, kita ada baiknya berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya memimpin ke depan. Kita nggak usah bernyanyi lagi, langsung berdoa ya. Teman-teman, mari kita berdiri sama-sama. Mari kita berdoa sama-sama. Akan membuka pikiran kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Seperti biasa, kita berdoa dulu bacaan kita minggu kemarin, ayat pendek. Siapa yang masih ingat yang masih hafal ayat pendek? Silakan sama-sama kita baca surah Al-Falaq saja. Sama-sama kita baca surah Al-Falaq ya. Ya, silakan. Sering-sering menghafal di rumah biar tambah lah. Seperti kalau sampai patah, lancar kaji karena diulang-ulang. Dan kemudian kita akan berdoa seperti biasa untuk menambah kecintaan kita kepada negara kita. Ya. Dan kembali lagi ke depan. Siapa yang bisa? Aisyah, Aulia bisa? Aulia, gantian sama Aulia. Silakan berdiri semuanya. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu nasional. Sebagai apa? Tanda cinta kita kepada negara kita. Negara apa? Untuk
berikan ikut perlombaan. Apa lagi? Hadiah ulang tahun. Apa lagi? Hadiah hari guru. Betul, apa lagi? Hah? Hadiah hari ibu, ya, banyak sekali contoh hadiah yang akan kita berikan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, bagaimana hukum hadiah? Ada yang tahu? Ya, siapa tadi namanya? Si Rahmat. Apa? Ya, hukum hadiah itu adalah boleh. Boleh kita mengasih hadiah? Boleh, selagi hadiah itu tidak melampaui batas. Berikan dulu aplaus untuk kawan kita Rahmat. Kemudian yang ketiga, apa manfaat dari hadiah? Ada yang tahu? Ya, silakan bilang. Ya, apa manfaat hadiah itu? Memberikan penghargaan. Bagus. Bagus jawabannya, semua bagus. Berikan aplaus untuk kawannya dulu. Itu dia pelajaran kita hari ini. Tahukah apa itu hadiah? Hadiah itu adalah pemberian sesuatu karena penghargaan. Nah, sebelum kita belajar, kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Ada yang bisa membaca? Ada yang bisa tujuan pembelajaran? Ya, Aulia. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik memahami definisi hadiah. 2. Peserta didik memahami hukum hadiah. Peserta 3. Peserta didik menjelaskan manfaat hadiah. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, peserta didik memahami definisi hadiah. Kita akan belajar mengenai definisi apa itu hadiah. Yang kedua, peserta didik memahami hukum hadiah. Apakah hukum hadiah boleh? Apa tidak? Yang ketiga, peserta didik menjelaskan manfaat hadiah. Itu dia pelajaran kita hari ini. Nah, untuk meningkatkan pengetahuan, Ibu juga akan mengasih latihan sama kalian. Ibu akan mengasih latihan asesmen formatif untuk dikerjakan sendiri-sendiri. Tidak kerja kelompok, ini kerja sendiri-sendiri. Ini dia soalnya. Ibu tunjukkan lagi di papan tulis ya. Ibu tunjukkan soalnya di papan tulis. Ambil bukumu dan kertas selembar lagi. Kertas selembar saja, jangan lupa tulis nama. Ibu kasih waktunya 5 menit. Ini tidak banyak soalnya. Cuma 1 pertanyaannya. Pertanyaannya, apa pengertian hadiah dalam Islam? Apa manfaat hadiah dan berikan menurut Islam? Apa manfaat dan memberikan hadiah? Itu aja. 2 soalnya, silakan dikerjakan, waktunya 5 menit. Jangan lupa tulis nama. Kalau ada yang siap, nah, kalau nggak siap-siap, nah, lagi, kumpulkan. Satu lagi, kumpulkan siap-siap. Satu lagi. Tadi sudah terangkan. Coba angkat tangan dulu. Siapa yang sudah pernah dapat hadiah di sini? Coba angkat tangan yang tinggi-tinggi, jangan malu. Sudah pernah dapat hadiah? Sudah, nggak mungkin lah nggak pernah dapat hadiah kan? Sudah? Ada yang belum pernah dapat hadiah? Sudah, berarti semuanya sudah pernah dapat hadiah. Ada hadiahnya yang berupa uang, ada benda, ada apa lagi? Ada baju, ada sepatu. Kalau kita naik kelas kan dikasih sepatu baru, berarti itu namanya hadiah. Dikasih baju baru, namanya hadiah. Berarti jangan bilang nanti nggak pernah dapat hadiah. Kalau dikasih sama umat dan ayah di rumah, dikasih uang, dikasih baju, dikasih sepatu, itu namanya juga hadiah. Jadi pelajaran kita hari ini yaitu mengenai hadiah. Hadiah adalah ekspresi kasih sayang. Kita dikasihkan itu hadiah karena kita sayang kepada seseorang. Nah,
Ada dikasih hadiah karena dia mendapat juara kelas, karena dia menang perlombaan, karena dia mendapat hadiah ulang tahun. Jadi hadiah itu adalah pemberian karena kasih sayang atau penghargaan kepada seseorang. Itu yang dinamakan dengan hadiah. Kemudian ada jenis-jenis hadiah. Jenis-jenis hadiah ada berupa materi. Hadiah materi itu berupa apa? Berupa uang dan lain-lain. Kalau hadiah pengalaman seperti aktivitas perjalanan liburan. Kalau dia hadiah pengalaman, kita pergi jalan-jalan. Nanti kalau kau lihat naik kelas, kita akan jalan-jalan ke Padang, kata ayah. Itu juga sudah termasuk hadiah pengalaman. Kalau hadiah simbolis itu benda atau bermakna seperti foto atau surat. Kita dikasih foto sama kawan kita, itu adalah hadiah simbolis. Kita dikasih piagam dari sekolah, itu adalah simbolis. Jadi hadiah itu ada 3 jenis hadiah. Ada hadiah materi. Materi itu berupa uang, pakaian, buku dan perhiasan. Kalau hadiah pengalaman termasuk apa? Jalan-jalan, makan-makan, itu namanya hadiah pengalaman. Yang ketiga, hadiah simbolik. Itu namanya dengan hadiah dikasih penghargaan seperti dikasih piagam. Itu termasuk hadiah simbolik. Dikasih foto sama kawan kita, itu namanya hadiah simbolik. Kemudian hukum atau manfaat hadiah. Yang pertama, mempererat hubungan. Bagaimana mempererat hubungan? Itu sama dengan menjalin silaturahmi. Hadiah menunjukkan perhatian dan kasih sayang antara mempererat dengan orang terkasih. Ada orang lain yang mengasih hadiah? Ada yang lain yang mengasih hadiah sama kalian? Ada, selain Mak Daya siapa? Ada ibu guru di sekolah. Siapa lagi? Kawan. Kemudian yang kedua, menunjukkan apresiasi. Hadiah sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan atas usaha atau prestasi. Jadi hadiah ini menunjukkan apresiasi. Kalau kita mendapat hadiah dari sekolah, kita juara kelas, kita mendapat hadiah, senang kan rasanya? Senang. Senang atau tidak? Kalau kita mendapat hadiah karena kita juara kelas, apalagi menang perlombaan, mendapat hadiah ulang tahun, senang rasanya? Senang. Tidak ada orang yang gak senang dikasih hadiah kan? Ibu coba kalau dikasih hadiah yang banyak, senang ibu. Gak ada orang yang gak senang dikasih hadiah kan? Siapa yang gak senang? Si Albert senang dikasih hadiah? Apa tidak? Albert? Senang. Ketiga, meningkatkan mood. Meningkatkan mood berarti meningkatkan apa dia? Menerima hadiah bisa memicu perasaan bahagia. Kalau kita dikasih hadiah, kita akan merasa senang, berbunga-bunga dalam hati, ketawa ada kerjanya kan ya, senyum-senyum sendiri, betul? Betul. Iya dong hadiah. Sampai dibilang sama kawan, saya dapat hadiah dari kawan karena saya ulang tahun dikasih hadiah sama si Aisyah, kata si Aulia. Si Aisyah, saya dikasih hadiah dari si Rahmat karena saya menang perlombaan. Yang keempat, membuat kenangan. Kalau kita mendapat hadiah dari seseorang akan menjadi apa namanya? Kenangan atau ingatan, tidak akan pernah lupa. Kalau kita mendapat dikasih hadiah sama kita, kita tidak akan lupa. Selalu akan membuat kenangan. Ada prinsip-prinsip hukum hadiah. Secara umum, tadi sudah ditanya, apa hukum hadiah? Boleh. Ini secara hukum hadiah adalah pemberian hadiah yang berlandaskan pada prinsip sukarela. Berarti hadiah ini dikasih secara sukarela tanpa paksaan. Kalau hadiah dikasih paksaan, itu namanya bukan hadiah. Datang si Rahmat, lihat jauh hadiah dulu. Lihat namaku, kasih dulu aku hadiah, kata si Rahmat. Itu namanya apa? Paksaan. Jadi hadiah ini harus diberikan secara sukarela, tidak paksaan.
Kemudian prinsip sukarela. Hadiah diberikan dengan sukarela oleh pemberi kepada penerima tanpa adanya paksaan. Sama yang bilang tadi, jangan memaksa kawan, tapi saya hadiah. Biar saya kawani katanya. Itu tidak bisa. Berarti kawan kita sendiri yang harus memikirkan, harus mengeluarkan, memberikan hadiah tanpa dengan paksaan. Nah, ada lagi. Di sini ada pengertian hukum hadiah. Hukum hadiah adalah aturan yang mengatur tentang pemberian hadiah antara satu pihak dengan pihak lain, baik itu dalam hubungan pribadi seperti keluarga dan teman maupun dalam hubungan profesional atau bisnis. Jadi, kawan kita. Halo. Halo. Hai. Gimana? Udah masuk? Udah masuk? Berapa? Kita ekspresinya biar konsentrasi lagi. Silakan berdiri. Siapa yang salah nanti ibu hukum berdiri. Kita ekspresi apa? Kepala, pundak, lutut, kaki. Dengarkan ibu. Kalau ibu bicara, dengarkan apa yang ibu gerakkan. Jangan dengarkan apa yang ibu bilang. Tiru apa yang ibu kerjakan. Jangan dengarkan apa yang ibu bilang. Bisa? Biar tidak ngantuk lagi. Kira mungkin sudah lapar ya? Apa ngantuk? Lapar. Sebentar lagi anak kita pulang. Kita coba kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, dah? Kita ulang ya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Salah semua. Sekali lagi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Berarti salah semua salah. Ada yang salah? Salah. Semuanya salah. Ibu bilang, jangan dengarkan apa yang ibu bilang, tapi kerjakan apa yang ibu lakukan. Sekali lagi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Salah semua. Konsentrasi. Sekali lagi. Kepala,
kami kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi. Baik, sampai. Bentuk karya yang diberikan satu usia barang fisik contohnya dari dua ayo keluarga menilai atau yang uang memberikan dua kali kepada penerima untuk mereka menggunakan sesuai kebutuhan. Tiga, hadiah pengalaman. Contohnya, memberikan tiga perjalanan atau paket liburan ke destinasi berbeda. Iya, berikan aplaus untuk kelompok 4. Apa saja, berupa apa sajakah yang harus diberi hadiah itu? Ada berupa uang, ada berupa pengalaman, ada berupa simbolik. Berikan aplaus sekali lagi untuk kelompok 4 yang sudah mengerjakan tugasnya dengan bagus sekali. Kemudian kelompok 3, silakan kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus dulu untuk kelompok 3 karena sudah membaca dengan bersemangat dengan hati yang sangat memuaskan. Kemudian apa tadi pertanyaan kelompok 3? Manfaat daripada hadiah. Manfaat daripada hadiah itu meningkatkan mood, kemudian meningkatkan kenangan. Apa lagi satu lagi kelompok 3? Ya, membangun rasa percaya diri. Sekarang kelompok terakhir, kelompok 1. Silakan bacakan ke depan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi. Jenis-jenis hadiah. Hadiah dapat diberikan dalam berbagai bentuk yang berbeda, di antaranya barang fisik, pakaian perhiasan, alat elektronik, peralatan rumah tangga atau barang dekorasi, uang tunai atau voucher. Uang diberikan secara langsung atau voucher belanja untuk memudahkan penerima memilih apa yang mereka inginkan. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 1. Silakan duduk. Kelompok 1 tadi menjelaskan tentang jenis-jenis hadiah. Ya, berikan aplaus sekali lagi untuk kita semua. Ya, berarti pelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita sudah melakukan diskusi kelompok, sudah mengerjakan asesmen. Kemudian berarti tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba dibaca dulu si Hakifah. Apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Ada pemberian yang menghubungkan hati dan menciptakan momen berkesan. Ingatlah untuk memilih hadiah yang memiliki makna dan nilai sentimental dan diberikan dengan niat tulus dan hati yang ikhlas. Ya, bagus sekali anak membacanya. Terima kasih. Berikan aplaus untuk Akifah. Ya, kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu hadiah adalah pemberian yang menghubungkan hati dan menciptakan momen-momen berkesan
ikhlas. Jadi kalau kita memberikan hadiah kepada orang lain harus dengan hati yang ikhlas. Dan kalau kita menerima hadiah, bagaimana perasaan kita? Harus dengan senang atau bahagia. Jangan tunjukkan wajahmu yang tidak suka dengan hadiah yang diberikan orang tua, orang kawan, dan lain-lain. Jadi setiap hadiah yang kita dapat atau yang kita berikan harus dengan niat yang ikhlas. Sampai di sini paham? Ada yang kurang paham pelajaran kita hari ini? Ada yang kurang paham? Tidak. Simpan bukunya masing-masing biar kita. Tapi ingat, di rumah harus tetap membaca pelajaran yang akan datang. Jangan diamkan bukunya di rumah, tapi tetap dibaca. Duduk di bangku masing-masing. Udah? Sebelum kita pulang, Ibu mau mengasih satu pertanyaan. Boleh? Boleh. Kalau kita mendapatkan hadiah dari seseorang, tapi kita tidak suka dengan hadiah yang dikasih, baik dia orang tua, baik guru, baik kawan kita, bagaimanakah perasaanmu atau wajahmu di depan orang yang mengasih hadiah? Silahkan angkat tangan. Kita mendapat hadiah, sementara hadiah yang kita dapat tidak sesuai dengan keinginan hati, kita tidak suka. Bagaimanakah raut wajahmu atau gaya bicaramu sama kawan yang mengasih hadiah? Coba diangkat tangan. Jawab aja. Yang lihat? Ya. Ya, harus bahagia walaupun tidak suka. Bagaimana perasaan? Kan Ibu bilang dari tadi pelajaran kita, bagaimanapun hadiah yang dikasih orang tua, kita harus menerima dengan ikhlas, baik dia yang tidak suka. Sudah? Udah mau pulang? Sudah, semuanya sudah mau pulang, sudah lapar. Ya, sampai sini pelajaran kita